Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Haris. Jadi sekarang kita mau bikin vlog ngabuburit, sekalian jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan sekitar Apato lah. Biasanya kan belanjanya ini di desa sebelah lah ya istilahnya gitu, di daerah Sonandai. Biasanya kita naik kereta, sekarang kita mau jalan kaki. Biar kita laut lah, biar kalian tahu gitu kan situasi di daerah sini gimana gitu. Dan di belakang ini pacingko, tempat-tempat judi lah, slot-slot gitu. Nah di belakang rel keretanya tuh di samping kelihatan tuh ya rel keretanya. Dan sekarang kita mau jalan kaki. Ini jadi diliatin orang nih. Lagi ngevlog merenya, jadinya diliatin sama orang-orang gitu kan. Dan ini sengaja kita pakai apa ya? Sengaja saya pakai headset, maksudnya biar kelihatan kayak teleponan gitu kan. Yuk kita lihat pemandangan sekitar sini gitu ya, dari Apato menuju ke tempat belanja. Jadi mungkin nanti pakai kamera belakang gitu kan, biar kelihatan lebih jelas lah ya pemandangannya. Nah ini persimpangan. Nah ini dia persimpangan yang pernah ini ya dibikin video. Kalau misalnya belanja pasti kan lewat sini nih. Kayak yang udah pernah lihat videonya pasti tahu lah ya. Nah sekarang kita mau bayar kuota dulu. Nanti tak kasih lihat kira-kira per bulannya berapa bayar kuota di Jepang. Kita bayarnya di Lawson. Nah ini depan Lawsonnya. Dan di depan tuh ada tempat biasa kita belanja gitu kan, di Miyachuchina. Nah ini Lawson nih. Jadi kita mau bayar kuota dulu, jadi mungkin di skip dulu nanti ya. Nanti tak kasih lihat kira-kira berapa per bulannya gitu kan bayarnya. Nah guys, ini dia Miyachuchina nih yang biasanya kita belanja ya, biasanya saya belanja nih. Nah sekarang jalannya itu lurus terus, nanti sampai ke area Sonandai, daerah sebelah gitu ya, sampingan soalnya saya tinggalnya di daerah Chogo. Nah ini kita biasanya belanjanya kalau nggak di situ, di Sonandai. Nah ini parkiran ininya, belanjaannya nih. Nah ini juga kalau ini parkiran Apato. Jadi emang kalau di sini umumnya parkiran itu nggak ada ininya ya, nggak ada kanopinya gitu kan, nggak ada penutupnya gitu. Nah ini ya guys, tadi bayar kuota. Jadi kuota sebulan itu di Jepang sekitar 3.600 lah ya, berarti sekitar 370-an sebulan begitu. Itu untuk biaya kuota per bulannya di Jepang. Tentunya kanopi, nggak ada kanopinya tuh. Jadi ya udah, kehujanan, kepanasan. Apalagi kan sekarang lagi musim ini, musim apa? Musim panas gitu. Tuh, orang Jepang langsung minggir tuh. Soalnya takut ini mungkin ya, karena video gitu kan. Makanya mereka minggir. Nah, di sini tuh ya, rumah-rumah Jepang itu atapnya tuh pendek-pendek tuh. Kan orang Jepang tinggi-tinggi ya, walaupun emang nggak semuanya, tapi emang kebanyakan orangnya tinggi gitu ya. Tapi atap rumahnya tuh pendek-pendek gitu guys. Jadi walaupun 2 lantai, 3 lantai itu ya bangunannya pendek, gak kayak Indonesia gitu kan. Tuh enaknya rumah Jepang juga gini, tamannya keren. Banyak pohon-pohon bonsainya gitu kan. Dan hampir banyak untuk di wilayah sini ya, mungkin nggak tahu untuk wilayah yang lain gimana gitu. Jadi kebanyakan ya bukan rumah-rumah pribadi gitu, mobil-mobil. Jarang ada motor di sini mah, kebanyakan mobil gitulah ya. Kalau nggak jalan kaki, sepeda gitu. Kembali ke tadi ya gitu ya. Jadi di sini mah kebanyakan tinggalnya tuh di Apato kayak gini nih. Apa mungkin karena di Jepang itu kan jarang ya orang yang minat untuk berkeluarga gitu ya, punya anak gitu. Jadi mungkin kalau punya rumah sendiri itu kan nanti kedepannya kan buat siapa gitu kan. Jadi udahlah, mending
tinggal di Avato aja gitu kan, yang nantinya tidak jadi hak milik gitu kan. Jadi mungkin sistemnya sewa gitu. Makanya banyak rumah-rumah kosong karena ya udah meninggal, ya udah rumahnya buat siapa kan, akhirnya diambil pemerintah gitu. Nah ini dia situasinya. Nah rumah-rumah di inilah pedesaan lah, kampung lah ya, bukan desa lah, kampung lah istilahnya ini mah. Soalnya masih deket kemana-mana sih, nggak terlalu jauh. Ke Tokyo deket, kalau mau ke Tokyo paling cuman sekitar 30 menit lah gitu guys. Tuh, sekitar 30 menit kalau mau ke Tokyo. Nah ini guys, ini jalan rayanya mungkin ya, jalan apa, lintas provinsi mungkin ya bisa disebutnya lah. Kalau ini kan jalan desanya nih. Nah ini mungkin jalan lintas provinsi ya, antar kabupaten gitu kan, antar provinsi. Nah ini di depan nih ada dealer motor tuh, Honda, Yamaha, Suzuki. Nah tapi kebanyakan mah motornya pakainya banyak yang kayak gini nih, pakainya nih. Jadi negara penghasil ini gitu ya maksudnya, negara pembuatnya, tapi kebanyakan pakainya motornya motor-motor model begini nih. Belepotan ngomongnya. Nah kita lihat di depan nih, ada juga tuh PCX apa-apa ya. Tuh motor PCX. Karena mungkin pengguna motor ya di sini mah jarang gitu. Dan emang jarang lah, kalian bisa lihat sendiri ya. Di jalan ini teh, jadi emang sepi gitu motor teh. Nah kalau ini TK Jepang nih, TK-nya tuh, teman anak-anaknya tuh, ya, teman anak-anak Jepang. Nah yang di depan itu parkirannya. Dan di sini juga di Jepang mah jarang dengar suara knalpot gitu. Hampir ya paling berapa kali ya dengar suara knalpot tuh. Ya udah 8 bulan di sini kan, pernah dengarnya cuma sekali itu. Itu juga suara bus tuh. Karena di depan macet, mungkin ada yang bikin macet, jadinya diklakson tot. Jadi cuma sekali kayaknya selama 8 tahun di Jepang. 8 tahun maaf, 8 bulan maksudnya. Jadi emang adem sih suasana di Jepang itu, enak gitu, nyaman. Nah guys, sekalinya lihat motor teh, motor-motor gede gini nih, kayak Bugatti gitu ya. Tuh knalpotnya tuh. Nah knalpotnya kedengeran ya, mantap. Nah ini guys, sekarang kita sudah mau masuk daerah Sonanda ini. Nah kalau ini apatonya yang model gede lah ya, apatonya nih. Enak nih, nyaman banget lingkungan di sini tuh, luar biasa. Nah tuh lihat parkirannya ya, banyak apa, Alphard bukan itu ya, ini Cooper. Nah yang depan ini apatonya model-model biasa lah ya, lantai 2. Nah kalau di depan ini udah apatonya modelnya ya agak bagus lah. Biasanya potongannya itu sekitar 4 mang kayaknya, 4 jutaan sebulan nih kalau apart-apart model begini nih. Tergantung sih, ada yang 1 kamar atau yang 2 kamar. Kalau yang 1 kamar itu per bulannya kisaran di harga 4 juta. Begitu guys. Ya dengan gaji, kalau orang Jepang kan beda sih ya gajinya ya, sama dengan orang Indonesia gitu. Kalau Indonesia paling gajinya itu kan, kalau yang pemagang itu ya mungkin kisaran 15 gitu kan, 15-an, 17, 18 itu kalau udah sama lembur gitu bisa lah di angka 18. Itu juga lembur mati-matian gitu kan.
ya, tapi masih mending lah dan disyukurilah, walaupun gaji 18 walaupun kalau dibandingkan dengan Australia mungkin lebih gede ya, nyampe di angka berapa Australia, 50 mungkin. Nah ini keretanya nih, kalau yang garis biru ini tuh kereta di oi. Tuh. Jadi apa kalau di sini tuh ya parkirannya gini nih, dibiarin gitu tuh, nggak dikasih atapnya tuh. Mobil apa nih? Mobil Supra modelnya, depannya lagi tuh mobil 2 pintu tuh. Jadi udah kepanasan, kehujanan dibiarkan gitu kan. Kadang sempat lihat tuh. Jadi mobilnya tuh udah sampai bener-bener kayak apa ya? Catnya tuh udah bener-bener kusam banget tuh. Mobil tuh, mobil apa nih? Mobil Noni itu Sapphire. Tuh, jadi apatunya ya sudah dibiarkan begini saja gitu ya, mobil-mobilnya gitu ya, sama pemiliknya teh. Entah itu karena emang di Jepang harga mobil murah, jadi makanya dibiarkan gitu kepanasan, kehujanan. Itu tuh ya. Jadi sampai kalau di zoom ya itu sampai benar-benar kelihatan nih. Jadi kayak ada garis-garis airnya tuh. Jadi karena mungkin sering kehujanan gitu ya dan kepanasan gitu. Begitulah negara Jepang. Oke, ini jalan keretanya, dan tadi ya itu keretanya kalau misalkan tadi kan ada garis birunya tuh. Nah kalau yang garis biru itu tipe kereta yang Oda Q. Jadi kalau di Jepang itu ada Oda Q, ada GR. Kalau di sini ya ada Blue Line, terus ada banyak lah ya, apalagi di Tokyo ya, rutenya banyak gitu kan di Tokyo mah, jadinya keretanya lebih banyak gitu. Keretanya lebih banyak, ininya jenis-jenisnya gitu ya. Kalau di sini paling cuma 4 gitu. Kalau di Tokyo mah banyak pisan pokoknya, malah liar kalau naik kereta dari Tokyo tuh. Banyak ininya, banyak tipe keretanya. Dan itu tuh ya, kalau di Tokyo itu keretanya tuh jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu, alah liar pokoknya. Nah ini juga nih guys nih, ada mobil Tesla nih. Nah sampai kayak gitu tuh, lihat tuh, kelihatan nggak garis-garisnya tuh ya. Jadi sampai benar-benar ini nih kayak kusam gitu kan, nggak keurus tuh. Padahal ini kan Tesla kan. Begitulah Jepang ya, nggak ngerti lah. Nah dan di depan ini taman di sekitaran sini di daerah Sonandai. Nah, terus kalau di taman Jepang itu biasanya ada tempat buat minumnya nih. Kalau di area-area umum kayak gini nih, jadi nggak usah khawatir gitu kan. Di sini mah ada keran buat minumnya gitu. Nah biasanya ada di sini nih. Nah di depan ini ada keran buat minum di depan nih. Nah ini, nah itu tuh keran buat minum gitu kan. Jadi kalau habis olahraga, ini kan ada tempat buat olahraganya nih. Nah itu bisa sekalian nih langsung minum gitu kan, gak usah bawa air minum dari rumah. Dan air minumnya juga di sini segar sih asli. Dan emang kan air keran di Jepang itu kan bisa langsung diminum gitu, nggak usah digodok dulu gitu kan. Digodok, dimasak lah istilahnya gitu kan. Ini taman kanak-kanak. Jadi makanya kalau di sini jarang beri air minum gitu. Soalnya emang dari keran juga udah enak gitu kan, segar. Apalagi kalau pas musim dingin kemarin gitu ya,
Musim dingin kemarin mah bener-bener airnya teh kayak air es lah pokoknya dari keran teh. Kayak di ini Dieng gitu ya. Dieng Magelang itu kan emang udah langsung dingin kan gitu kan, dari kerannya juga gitu kan kalau mandi tuh. Nah begitulah. Nah kalau sekarang kita udah masuk musim panas, jadinya walaupun jam berapa sekarang nih? Ini udah mau jam 6 deh. Oh jam setengah 6 tuh. Nah udah jam setengah 6 kan. Tapi masih langitnya lihat tuh, masih cerah ini gitu loh. Nah kalau ini apartemennya udah mulai bagus lah ya. Keren lah ya, ini mungkin di harga sekitar 7 juta mungkin sebulan mungkin. Karena kan emang ini area strategis kan, dekat Giomu, dekat stasiun gede gitu kan. Deket banget sama stasiun gede nih, tinggal berapa menit jalan lah nyampe. Jadi mungkin biayanya lebih gede lah, per bulannya nyampe di angka 7 sampai 10 mungkin. Begitu guys. Di sini aja ya kalau subuh itu sekitar jam 3:15 subuh. Kalau maghrib jam 6:30. Makanya kalau Ramadan pas musim panas itu lama banget dari sahur ke bukanya tuh. Ya sekarang kita bentar lagi nyampe nih. Nyampe di tempat belanja. Nah di depan nih guys nih, di depan ini ada Sukiya nih. Ini Sukiya ya lumayan lah, rumah makan yang harganya bermasyarakat lah ya, soalnya nggak terlalu mahal dan enak juga. Nah ini dia apartemennya di daerah Sanandai. Ini ada jilbaban kayak gini biasanya orang Indonesia nih. Kayaknya sih orang Indonesia kayaknya nih. Anak-anak kaigo biasanya, anak-anak perawat gitu kan. Anak-anak perawat. Biasanya kalau nggak orang Indonesia, orang Malaysia. Kalau nggak orang-orang India, Pakistan. Tapi di sini jarang sih. Kalau di daerah Tokyo banyak orang-orang Turki. Kalau di sini, kalau yang orang berjilbab bisa dipastikan Indonesia lah. Kalau nggak Malaysia, tapi hampir biasanya orang Indonesia biasanya begitu. Ini guys maaf ya kalau misalkan suaranya kurang jelas karena ini tuh nggak pakai rekaman, maksudnya HP tambahan atau mic gitu ya. Jadi emang murni dari HP langsung rekam gitu kan. Dan anginnya di sini gede banget ini, makanya kalau misalkan suaranya kurang jelas, mohon maaf begitu ya. Nah ini apa tuh yang udah mantap lah ya. Fotonya yang sudah mantap. Jadi sebenarnya mah ya udah bisa sih, dari Apato juga dekat ya, dari Apato saya gitu kan. Kalau mau kesini ke Sanandai tinggal naik kereta paling berapa menit lah, 5 menit mungkin nyampe. Karena kan emang desa banget kan, sampingan banget. Cuman karena kita pengen jalan kaki gitu kan, jalan-jalan lah, sekalian jalan-jalan sore ngabuburit ya. Jadi jalan kaki selain biar kalian juga tahu nih pemandangan dari, maksudnya suasana sore gitu kan, dari Apato saya menuju tempat belanja yang ada di Sanandai. Ya beginilah situasi sore ngabuburit begitu guys. Ya bentar lagi kita sampai ya Apato. Ya bentar lagi kita sampai di Giomu tempat belanjanya. Yuk kita nanti langsung videokan aja tempat belanjanya seperti apa. Nih Lawson. Nah guys, jadi sekarang kita bentar lagi mau nyampe di toko Thailandnya. Nah ini pemandangan ya sekitar toko lah ya. Ini BMW. Nggak pernah sih melihat mobil Avanza di sini, Avanza Xenia gitu, Terios, Ras gitu, jarang. Oke guys, jadi ini
kita udah belanja nih di toko Thailand nih. Harganya habisnya gitu ya sekitar 150. Belanja apa aja nanti kita unboxing. Nah, ini toko Thailandnya nih. Biasanya kalau kita beli di sini ini beli cabai-cabean gitu ya, bawang merah. Nah, biasanya di situ belinya, soalnya kalau di Jepang, supermarket Jepang nggak ada gitu. Nah, ini di sebelah kirinya ini sama Daiso nih, ada Daiso buat beli peralatan-peralatan gitulah. Itu ada di sini. Nah, untuk Gyomunya itu ada di depan. Jadi ini Daiso buat perlengkapan, serba ada sih di sini. Serba ada lah. Nah, kalau di depan nih, nah yang depan ini, nah ini Gyomunya nih. Kita mau belanja ke sana. Jadi deket ya antara Gyomu gitu kan sama toko Thailand. Kalau toko Thailand kita belinya rempah-rempah. Karena rempah-rempah Asia ada di situ. Kalau di sini nggak ada. Begitu. Yuk. Kita masuk ke Gyomu. Gitu dulu guys videonya. Nah, ini Gyomunya nih. Tuh. Oke guys, jadi segitu dulu video vlog ngabuburit kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi tadi ya perjalanan dari Apato menuju ke Sonandai, ke kampung sebelah lah ya, ke daerah sebelah gitu. Ya tempat yang biasanya belanja. Ya di Apato juga ada sih, dekat Apato ada, cuman kita cari yang di tempat yang agak murah sedikit ya.